Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Salam sehat tanpa narkoba. Amin. Ulang. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Semangat. Walaupun mungkin sahabat-sahabat baru pada datang ya. Namun belum waktunya juga makan malam ya. Tadi udah ngopi. Coba ambil. Saya tidak lama. 7 menit. Kultum. Tapi kali 3 tahap. Siap. Lanjutkan. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Tadi ada pantun tadi teman-teman saya. Cakep. Cakep orangnya. Iya. Lanjut. Ke pasar beli kue dadar. Dibeli 10 oleh si Raya. Pas para remaja harus sadar bahwa Indonesia ada di tangannya. Lagi. Ada gunung tanahnya longsor. Aduh, cakep. Dibersihkan oleh khalayak umum. Ayo kawan pemuda Ansor, kita sukseskan bersama acara Universum. Jadi makanya ini sampai 3 hari ke depan ya. Jangan ada yang kabur. Betul itu. Artinya apa? Tadi sampaikan kita berbangga bisa bergabung dalam kaderan Ansor ini, sahabat sekalian. Artinya di sini tempat kita banyak membuat jaringan, di sini kita banyak membuat pengetahuan, ilmu, apapun itu. Dengan kita berkumpul seperti ini, insya Allah pasti nanti ke depan banyak hikmah. Amin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang di Ansor Jakarta Selatan dan panitia semuanya pengurus, yang saya banggakan sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Saya tadi ditanya di belakang Pak, nanti beri materi. Oh enggak, saya enggak beri materi, saya hanya memberikan informasi. Jadi kalau materi kita kuliah atau pelatihan atau apa, enggak, saya hanya memberikan informasi saja. Kebetulan Mas Budi ke kantor, Pak ini ada acara seperti ini. Oh ya, insya Allah saya yang akan mengisi. Karena kenapa? Ini satu hal yang penting. Saya memberikan informasi, bukan ngasih materi. Nanti informasi ini sahabat-sahabat semua kembali ke wilayah, ke tempat lingkungannya, teruskan. Apa itu yang akan disampaikan oleh kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Sedikit, ini perkenalan. Tak kenal tak sayang tak cinta, tak cinta tidak ada undangan ngopi. Siap. Jadi kalau nanti ada undangan ngopi dari saya, tanpa undangan silakan juga main ke kantor saya di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Siap. Main. Saya juga kalau teman nanti ketemu di lingkungan teman-teman, ya tolong saya disapa. Ya, oh Pak Ghazali, ya oke. Saya ada dulu yang ini. Nah ini namanya kita membentuk jaringan. Saya ada teman di mana-mana, sahabat-sahabat juga punya teman di PDK Kota Jakarta Selatan. Saya kebetulan sering dipanggil Pak Kombes. Ya, alhamdulillah pangkat saya setelah lulus Akpol 1997, pangkat saya Kombes. Ya kalau melihat ke atas sudah 7 orang teman saya bintang 1 bintang 2. Kalau melihat ke bawah, alhamdulillah saya masih ada teman saya yang masih AKBP ya. Ya saya kita selalu bersyukur lah. Saya mohon doanya semuanya juga. Saya juga ingin menuju ke atas gitu. Insyaallah, amin. Ini beberapa kenalan saja. Saya sudah pernah bertugas di paling jauh ujung timur, Papua Barat. Ada yang dari Papua Barat? Nggak ada ya? Belum pernah sampai sana? Pernah. Ada. Masya Allah. Aceh ada. Ya, di mana?
Barat. Manokwari. Biak. Wah, Saya dari Sorong sampai Merauke. luar biasa teman kita nih. Ya itulah Indonesia ya. Mudah-mudahan di sana pasti ada juga sahabat kita yang ini ya sebagai ansor ya, di sana pasti ada. Karena di mana-mana ini di Indonesia seluruh Nusantara pasti ada. Kita punya kawan-kawan di mana. Perkenalan. Lanjut. Ini prevalensi itu informasi tingkat pengguna narkotika yang diukur 1 tahun pakai. Tahun 2019 dulu, ini ada 3,4 juta yang menggunakan. Kemudian 2021 yang menggunakan narkotika 3,66 juta. Alhamdulillah, bisa kita katakan alhamdulillah, 2023 turun 3,3 juta. Ini nasional. Ini bukan yang mengatakan BNN, tapi bekerja sama dengan BRIN dan BPS. Nah, ini per 2 tahun diteliti. Nanti ini lagi diteliti lagi, apakah angka ini bisa turun atau naik. Kita berharap dengan adanya pengkaderan hari ini, pemuda Ansor di lingkungan nanti semakin kencang, cegah narkoba. Bantu kita turunkan angka ini. Nah, ini saya bilang, ini sangat penting sekali. Saya ingin hadir di sini untuk memberikan informasi. Kalau dunia 2020 5,5% atau setara dengan 275 juta orang yang menggunakan. Ini dunia internasional. Ini datanya. Dan kita selalu memperingati Hari Anti Narkotika Internasional setiap tahun. Terus kita peringati. Kenapa? Untuk saling mengingatkan tentang bahaya narkotika. Masih banyak yang menggunakan. Setiap tahun, setiap tanggal berapa? Sahabat-sahabat, diperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Ada yang tahu? Browsing. Ayo coba internet. Buka Google. Coba buka. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati setiap tanggal berapa? Bukan hanya BNN saja memperingati, internasional. Tanggal berapa? Browsing. Kita tidak bisa membaca, tidak bisa boleh apa? 26 Juni. Angkat tangan. Siapa? 26 Juni. Sini Pak, mari Pak. 26 Juni. Ini ada sila. Berikan ya. Dengan Pak siapa Pak? Ayo itu hadiahnya. Ya. 26 Juni. Ya, ada hadiah. Kalau setiap menjawab pertanyaan ada hadiah. Wah, hadiahnya ya. Makasih Pak. Oh, makasih. Masih ada lagi hadiahnya. 26 Juni kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Bukan untuk kemeriahan, tetapi kita sangat prihatin masih ada lingkungan internasional maupun nasional masih ada yang menggunakan. Nah, ini kita coba sama-sama. Kalau bisa zero, namun ya susah juga. Tadi di belakang saya habis sholat asar, Pak. Ya mungkin susah Pak Zero, kenapa? Tetangga saya ada Pak, sampai badannya itu sampai kurus kering katanya. Mantan pemakai, enggak kok masih make, kasihan tuh kan. Ini informasi yang masuk, alhamdulillah saya dapat informasi. Berarti masih ada yang menggunakan lingkungan kita. Gitu. Bukan berarti memberikan informasi itu nanti akan ditangkap. Enggak, jangan. Tidak. Tetapi informasi seperti ini akan kita kaji. Kita oh ya masih ada ya. Apa yang kurang dari BNN, dari aparat penegak hukum atau yang lainnya? Apa yang kurang? Hubungan apa yang kurang? Kok masih ada yang menggunakan? Seperti itu. Jadi tadi saya bilang, ini kita membuka jaringan. Bila mana nanti sahabat-sahabat nanti kembali ke lingkungan, ada yang menggunakan atau juga mengedarkan, WA aja kan. Biar kami akan bertindak. Bertindak bukan berarti kami harus menangkap. Karena kalau dia hanya pemakai, dia juga korban. Dia korban. Nah, nanti kita lihat kenapa bisa dia menggunakan. Ya. Kasus tersangka. Nah, ini. DKI Jakarta terbanyak pertama. Ini Januari-Maret 2024. 14.000. Ya, disusul Sumatera Utara. Ya. Tuh. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara ini terbanyak. Terakhir Sulawesi Selatan 5 besar. DKI Jakarta masih banyak yang menggunakan, dijadikan tersangka. Karena kenapa? Sudah bukan lagi termasuk pemakai, tapi dia sudah mengedarkan. Mau tidak mau,
baik aparat kepolisian maupun juga BNN, ya harus diteruskan ke tahap penyidikannya. Kan seperti itu. Kalau dia masih taraf pemakai, kita obati karena dia ini korban. Nah, kita samakan dulu persepsinya. Yang terbanyak apa yang digunakan? Sabu. Kasus terakhir di Banjarmasin, ada anak balita umur 3 tahun ya, tetangganya bawa anak ke sebuah rumah, anaknya haus, ingin minta minum sama tetangganya. Tuh ambil aja tuh air minum. Ada botol aqua kayak gini nih, botol aqua, ya kan? Ambil dia minumnya. 3 hari 3 malam anak balitanya nggak tidur. Kasihan, debar terus jantungnya. Ibunya kan gelisah, kenapa? Di mana anak ini makan apa? Deteksi darahnya, misalnya ada kandungan sabunya. Itu bekasnya itu, bukan pemakai, ini balita. Artinya kan, kok dia kan korban nih. Dia pakai bekasnya aja. Bekasnya aja berbahaya. Apalagi biangnya ya. Nah itu, nggak tidur dia. Kasihan anak kecil kan? Kalau kita di Jakarta banyak ini tembakau gorila, ganja sintetis. Ini banyak di tempat kita, Jakarta Selatan. Nah, banyak sekali. Tapi mereka katakan teman-teman kita itu hanya digolongkan pengguna habis pakai. Jadi dia tidak menjual. Ada yang beberapa juga kasus juga mengedarkan. Tapi kebanyakan habis pakai. Dia beli di luar Jakarta Selatan. Jadi sahabat-sahabat tahu tempatnya, beli di sana, pakai di tempat kita, karena tempat kita paling banyak tempat hiburan. Apartemen paling banyak, kos-kosan paling banyak Jakarta Selatan. Nah, ini kita petakan begitu. Oh, di sini dia menggunakan di sini. Apa modusnya, bagaimana? Kalau tema yang diberikan kepada saya yaitu bagaimana kader memahami tentang teknologi informasi, betul. Jadi banyak nanti modus-modus tembakau gorila ini dia beli dari mana? Dia beli dari internet. Itu apa ini? Jadi ada marketplace ya. Beli dari situ, beli, pakai. Saya harap jangan. Kenapa? Yang beli maupun yang menjual, walaupun dia yang jual di Sumatera Utara sana, kita kejar. Itu ada yang kita proses. Dapat betul. Jadi hati-hati, sampaikan ke lingkungan. Nggak akan terdetek. Dulu kan modusnya lewat darat, pesawat, ya kan? Laut, bawa barang masuk ke DKI. Ini nggak ketahuan deh, beli aja lewat internet. Masih kedetek sama kita. Kedetek. Baik itu dari BNN maupun juga dari Direktorat Narkotika, Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri. Kedetek. Ini hati kita untuk menggunakan sarana IT. Total tahanan, tapi total tahanan ini paling banyak di Sumatera Utara nih. Paling banyak tahanannya. Aceh sampai Aceh juga banyak. Oke, sedikit aja. Ini tahap kedua, kultum kedua. Ini tadi, ini angka-angkanya prevalensi 1,7 meningkat turun ya 3,3 juta orang. Kalau pernah pakai 2,2, 4,2. Artinya pernah pakai. Jadi disurvei oleh BNN dan BRIN pernah pakai, bukan di tahun 2023 kemarin. Tapi pernah tahun-tahun kemarin yang pernah pakai itu di angka 2,2 menjadi 4,2. Ini pernah pakai. Tapi kalau setahun pakai, nah ini ada penurunan. Ini laki-laki dan perempuan. Nah, memang laki-laki jagoan paling banyak nih. Tapi perempuan juga ada, ya. Ada juga nih. Itu kita waspadai anak-anak kita, gadis kita, ya. Kita pergaulannya bagaimana? Kita waspadai. Mayoritas penyalahguna narkoba memperoleh narkoba pertama kali melalui apa nih? Teman. Dari teman, hati-hati pergaulan. Nah, ini saya bilang, saya tidak memberikan materi, tapi saya berikan informasi aja nih. Hasil penelitian, teman sangat berpengaruh sekali terhadap penggunaan narkotika. Dengan apa?
adanya bujukan, dibujuk untuk menggunakan. Kalau tidak ada paksaan, nih juga ajakan untuk bersenang-senang, ingin mencoba. Ada yang dipaksa di apartemen kita di Jakarta Selatan. Tahun berapa kasusnya? Dicokokin, ya kan? Kasihan anak perempuan ini, dia nolak, tapi dipaksa apa? Meninggal di tempat ya. Itu kejadiannya. Hati-hati anak-anak kita. Seperti yang juga ini, cara memperoleh gratis. Awalnya gratis, kemudian karena dia berteman, patungan. Ini ada juga kan, patungan. Beli, satu orang beli hasil patungan. Ini modus-modusnya teman-teman kita di negara kita yang ada. Oke. Pengetahuan, perilaku, keluarga, permasalahan lingkungan sosial ini sangat berpengaruh. Dampak dari hal ini tentang penggunaan narkotika. Ini bisa nanti kita kaji bersama nanti karena waktu kita terbatas. Oke, strategi ada pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Pencegahan seperti kita ini, saling tukar-tukar informasi. Ayo kita sampaikan informasi ini, kita mencegah bahaya narkotika nanti ini bagaimana. Lingkungan kita ada yang menggunakan ini bagaimana, kita cegah. Kemudian pemberantasan, kalau memang dia sudah tergolong pengedar, mau tidak mau kita upaya paksa, tangkap, gitu ya, karena dia mengedarkan. Kalau dia pengguna yang tadi saya bilang, ini ada namanya rehabilitasi. Rehabilitasi ada dua, ada yang berdampak hukum, ditangkap dulu, kemudian direhab, tapi rehabilitasinya di lapas, masuk sel. Ada yang dibilang, katakan, punya program kami, yaitu rehabilitasi tidak berdampak hukum. Artinya apa? Jangan tunggu ditangkap. Kalau memang teman kita ada yang menggunakan, ayo kamu berhenti ya, tapi saya nggak tahu caranya. Ayo bawa ke BNK Jakarta Selatan. Kami punya tenaga konselor, kami punya tenaga kesehatan. Tidak berdampak hukum. Jangan takut. Sampaikan ke dia. Begitupun yang bawa, dia harus dibawa sama keluarganya, temannya. Kita coba obati. Kalau skalanya masih tingkat ringan, masih kita coba berobat jalan sama skalanya. Kalau memang tingkatnya sudah mulai sedang dan berat, kita rehab dia ke Lido. Kalau memang harus berminat, ada di sana gratis rehabilitasi, Balai Besar Rehabilitasi di Lido, punya BNN, gratis. Nah, ini sampaikan ke warga. Kalau memang ada yang seperti demikian, dia takut, jangan tunggu ditangkap. Ya, gitu. Mau berobat, mau berhenti, ayo kita obati. Nah, ini kita putus mata rantai penyebaran dengan tidak meminta lagi, kan gitu ya, putus. Memang udah tahu bahayanya, kita putus mata rantai penyebaran narkotika ini dengan kita obati yang memang sudah menggunakan, kita obati dia, tidak pernah hukum. Ini dia, bahayanya apa? Kesehatan. Ini saya katakan tadi, untuk kesehatan, ke otak dia. Baik dia efeknya stimulan itu yang saya bilang balita tidak bisa tidur, atau mungkin ya public figure, dia menggunakan, dia nggak ada capeknya, tapi kalau dia sudah berhenti tidak menggunakan, istirahatnya apa? Selamanya kan, lupa bangun dia. Nah, itu. Begitu juga kalau depresan bawaannya takut aja, paranoid. Ini ada bawaannya orang begitu yang menggunakan. Ya, takut. Ada apa ya? Kenapa ya? Oh ini ada Pak Polisi ya? Oh ada banser ya? Takut aja kan? Padahal ya tidak ada apa-apa karena bawaan. Belum lagi kalau dia halusinogen bawaannya. Perasaan dia sudah pulang nih, udah pulang dari kerja, dia sudah tidur. Padahal dia tidur di jalan, belum nyampe rumah karena berhalusinasi dia. Nah, ini efeknya tuh, nggak bagus, nggak ada yang bagus efeknya. Hukum Undang-Undang 35 2009 masih ada dampak hukum yang menjual, mengedarkan, memproduksi, ya kan? Berapa tahun penjara dia? Dampak sosial bisa terjadi tawuran. Ini anak kita, kok berani banget nih anak kita ini sekarang bawa celurit panjang-panjang gitu kan? Ini
Ini kalau bukan dia yang mati, kan orang yang mati. Bisa terjadi nih, ada yang menggunakan. Kalau bukan alkohol, ya dia menggunakan narkotika ini. Kalau dapat agama sudah pasti, ya kan? Agama Islam, agama apapun juga. Agama pasti akan melarang merusak badan kita, ya kan? Agama Islam, saya kaji. Kita sudah pernah ada fatwa MUI tentang haram narkotika itu. 1976, masa itu sudah jauh sekali, ya kan? Dalam pembaharuan. Kalau kita kaji di Al-Quran, mungkin surat Al-Maidah ya, 90-91. Kamar, judi, ya kan? Kamar kan mabuk, hilang kesadaran. Begitu juga narkoba, bisa mabuk kita hilang kesadaran. Ya kita sentuh, agama sudah melarang di sana. Begitu ya. Sedikit lagi. Tembakau gorila yang saya bilang tadi, Jakarta Selatan paling banyak membuat agitasi dan kebingungan. Dampaknya ini meningkatkan kecemasan. Ya. Memang sulit untuk kita detek, sulit sekali. Namun efeknya ada. Ini yang terakhir kali tangkap, mohon maaf. Dia tembakau biasa disemprotkan dengan bahan-bahan kimia. Jadi leda sintetis. Ini kan nggak ada takarannya nih. Kalau yang pakai ini bisa kejadian seperti yang di mana? Yang di Banjarmasin juga kan, Kalimantan Selatan, tapi di sana bukan ganja, kecubung ya. Kecubung, karena nggak ada takarannya nih. Harusnya itu bisa jadi tanaman obat kan gitu ya. Dicampurlah dengan minuman, dicampurlah dengan apa. Kabar terakhir 55 orang kan masuk rumah sakit jiwa, terobati. Nggak tahu terakhir bagaimana nih perkembangannya, apa sudah sembuh ya? Ini tembakau gorila tempat kita, semprot sama dia. Ini kita amankan kurang lebih 1 kilo kalau nggak salah kemarin. Ayo, bagaimana dampaknya? Coba kita lihat. Tembakau gorila atau semacam gorila. Tembakau gorila sedang ramai diperbincangkan karena efek yang ditimbulkan. Tembakau ini termasuk jenis sintetik kanabinoid yang memiliki efek toksik, halusinogen, dan kanabinoid. Anehnya nih guys, seseorang yang menghisap tembakau gorila akan merasakan halusinasi seperti tertimpa gorila lalu. Sedangkan untuk efek lainnya yaitu akan membuat otak kita tidak langsung makan, lemas, dan sukanya tidur. Bahkan dalam pemakaian beberapa hari, tembakau gorila akan membuat ketergantungan atau sapo bagi penggunanya. Halusinogen, dia kira dia lagi bawa mobil. Halusinogen, dia merasa tertimpa gorila. Halusinasi, efeknya kan luar biasa. Seperti itu efeknya. Ada yang sudah pernah nyoba? Jangan. Aja kenal. Minimal kita sudah tahu, oh seperti itu efeknya, jangan. Bentuknya juga belum tahu. Kenapa? Sekali mencoba, ya sama dengan rokok. Anak-anak kita kalau kita lihat, anak saya begitu. Oh, dia sudah kebiasaan ya. Gimana dia mencoba? Oh, lingkungan. Padahal udah saya larang, jangan merokok, jangan. Dia tetap aja dia mencoba. Karena ketagihan ya udah. Jadi Candu. merokok dia. Dia bilang sama saya, kamu belum punya gaji ya, belum punya penghasilan. Tahan-tahan rokoknya. Ya. Gila, depan saya, atau di luar. Kan baik kita anak kita ini. Saya masuk punya bujang dulu gitu kan. Saya takut. Karena pergaulan. Saya kontrol dia bergaul dengan siapa temannya. Apa? Pulang sekolah, lihat tasnya. Kita periksa tasnya. Lihat HP-nya. Biasa anak-anak kita sekarang ini banyak istilah-istilah. Dia tidak bilang itu ganja, beli ganja dong, beli ekstasi dong, beli sabu enggak. Ya. Dia ada istilah-istilahnya di sana. Itu kita pelajari. Orang tuanya kan boleh aja kan. Oh, aman. Cuma bahaya kalau dia pakai PIN. PIN-nya yang berapa PIN kamu ini? PIN HP kamu ini. Anak-anak kita ini lebih pandai daripada kita juga. Nah, ini kita perlu hati-hati juga untuk kontrol anak-anak kita. Jakarta Selatan paling banyak tembakau gorila. Terakhir, apa lagi nih? Nih, penangkapan 6 orang remaja Jakarta Selatan. Ya, 2004. Selebgram. Kita tanya kenapa kamu gunakan vape? Ini cantik nih anaknya. Ya Pak, saya ngikut dengan saya, ada yang bawa. Ikut kan? Kasihan dia jadi korban.
rusak kan nama dia. Hati-hati. Rupanya dia tahu yang bawa itu temennya memang sudah pernah menggunakan kan kamu harus milih dong. Ngapain kamu berteman sama dia? Resiko kamu hari ini. Pasialnya ya. Padahal lagi naik nih nama dia, Telegram, ya. Banyak endorse, lumayan nih penghasilan dia. Ini rusak. Ya. Di sebuah rumah sakit di Cilandak nih. Jadi bukan pengedar itu mengedarkan di apartemen, di kos-kosan, di rumah sakit juga dia ngedarkan. Di rumah sakit, maksudnya ini dia jual sama pasien apa perawat? Oh rupanya dia ngajak janjian di lapangan parkir. Janjian di situ. Tapi itulah tempat-tempat yang nanti teman-teman bisa ini. Artinya bila mana melihat seperti itu, tolong kami di WA informasi. Pak Gajali, Pak Kombes. Ya saya lihat seperti ini. Kalau Bapak bisa foto, seolah kita akan coba gimana lanjutannya. Kita bisa ikuti. Ini dia dicekokin. Ini kan sampai meninggal dunia nih, 22 April kemarin. Ini kan kasihan anaknya. Dia nggak tahu apa-apa, dipaksa. Ini gimana? Kalau anak kita memang sudah tidak pulang ke rumah, tanya dia tinggal di mana, dengan siapa, nginap di mana. Biarkan anak kita di jalan. Ini yang mantan apa nih? Mantan sinetron. Mantan preman. Mau mantan preman atau mantan ustadz yang bagusnya? Ya, mantan preman judul filmnya ya. Kita nggak mengira dia. Sayang sekali, langsung rusak namanya, mata pencariannya, kan kasihan. Akhirnya dompetnya tipis lagi, kembalilah preman dari dia. Hati-hati kita tentang bahaya narkotika. Bukan karena isi dompet yang rusak, tapi kembali ke badan, kan gitu. Kembali ke kesehatan kita. Kita memang akan mati semuanya, tapi jangan mati karena narkoba. Jangan mati sia-sia. Jangan masuk dalam golongan 3 juta orang itu, 3,3 juta, ya. Jangan kita tambah lagi di sana. Mati karena sia-sia karena narkoba, mati sia-sia karena alkohol. Nah, ini sahabat-sahabat semua yang masuk di sini, insya Allah semuanya bisa menggemakan tentang bahaya narkotika. Insya Allah. Siap? Siap. Teruskan. Terakhir. Ini yang saya katakan tadi, konferensi pers temuan 1,4 kilo paket. Ini yang dipesan secara online. Maaf nih. Kata siapa tidak kedetek, Pak. 1 kilo. Kalau digunakan oleh kita di sini mungkin masih penuh nih. Kurang lebih 500 orang tuh kalau 1 kilo. Kalau ganja bagi-bagi 500 orang. 1 kilo tuh. Das. Semua. Ini ganja sintetis. Alhamdulillah bisa kita amankan. Ada informasi akan masuk dari seberang, dari Riau ke tempat kami. Kita coba untuk undercover di mana siapa yang akan menerima, di mana penerimanya, siapa. Ini kita dapatkan sini. Ya, artinya kedetek. Jangan coba-coba untuk kita salah menggunakan komunikasi melalui jalur internet apa semua. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Terakhir. Ini juga. Ini apartemen yang dijadikan tempat untuk membuat. Ya, masuk dalam paket keramik. Nah, ini tempat kita Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kemarin. Ada yang tahu yang terakhir yang diungkap BNN di daerah mana? Pembuat narkotika bukan jenis baru, tapi itu jenis lama, cuma baru akan membuat. Daerah mana? Ada yang baca beritanya? Daerah? Bali. Moderator kasih. Bali. Daerah Bali, waktu lambat udah bilang moderator. Nih, daerah Bali. Dia, tepuk tangan dulu ya. Informasi harus ini ya. Harus ikut informasi perkembangan ini apa? Jadi dia seorang ahli kimia, ya kan? Mahasiswa
dari luar negeri ke Bali buat mencoba. Yang mendanai juga dari orang asing, didanai dia, belilah ini, beli bahan-bahan kimianya ini, buat. Alhamdulillah dia yang mencicipi. Wah, belum enak, dia masih membuat, masih meracik. Sudah hampir selesai. DMT namanya, bukan ganja, bukan sabu. Kita kira itu jenis baru ya, rupanya tidak. Itu sudah lama, masuk dalam golongan 1. Narkotika golongan 1, sangat ya setingkat heroin lah. Gaya ini ya, lebih kuat lagi DMT ini. Malah yang dibilang pembuat itu lebih enak, rasanya lebih enak. Karena kenapa? Akan dijual kepada senam-senam yoga. Senam yoga kalau benar-benar kan Ngeplay. Bukannya tadi tidur, namanya yoga ya. Dikasih uap itu ya itu dia. Nah ini kita juga harus hati-hati. Bukannya dihirup, bukannya ditelan, tapi itu asap. Nah itu dia modusnya seperti itu, akan menjual. Tapi kasihan kan? Kasihan. Yang tadinya pingin relax dengan mengikuti senam yoga apa semua, namun betul-betul relax ya. Untung kalau bisa bangun kan. Namanya seperti itu, kita nggak tahu kemampuan setiap orang. Ya, badannya kuat tidak. Nah, ini untuk kita selalu berhati-hati. Kami juga ada namanya membina intervensi berbasis masyarakat di lingkungan. Jadi sahabat-sahabat semua bisa ikut di dalamnya, di lingkungan kelurahan. Ini ada. Sampaikan kalau mana ada informasi, ikut sosialisasi, ikut tentang bahaya narkotika seperti ini. Kita coba untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkotika dengan bergabung di intervensi berbasis masyarakat. Peduli Nambe. Kalau anak-anak kita, lingkungan kita ada yang Nambe ini sering bingung, sering bohong, bengong, bolos sekolah, bolos kerja, bebal, barang-barang hilang. Patut kita curigai. Patut. Bukan berarti dia menggunakan narkoba, tapi patutlah kita curigai. Kenapa sih anak ini banyak bohongnya, ya? Bebal, dulunya baik-baik, ya kan? Kok sekarang anak ini kok banyak bohongnya? Kenapa? Hati-hati kita. Kalau ada tetangga, anak-anak kita di rumah seperti ini, apalagi sampai barang-barang hilang. Rice cookernya katanya pernah ada yang hilang. Mana rice cooker saya, mama? Mamanya nyari rice cookernya, anaknya yang jual. Untuk apa? Beli ya. Karena nggak punya mata pencarian ya, barang-barang di rumah masih bagus. Kalau dia ngambil apa? Motor di masjid, orang lagi sholat. Ini kan sering kita lihat ya, masjid ada masjid, nggak tahu lah dia mau beli narkoba kah, atau dia mau pakai buat apa uang hasil penjualan motornya. Itu efeknya juga ada di sana kan. Kasihan jamaah masjid ada motornya hilang. Terakhir Philadelphia, kita tonton sedikit lagi, 7 menit terakhir. Ini hanya 7 menit, ini 3 menit ya. Itu kita renungkan bersama. Di Philadelphia, kejadian ini. Pemandangan mengerikan memperlihatkan warga Pak Zombie di pinggiran jalan Philadelphia, Amerika Serikat. Pada Terungkap tahun 2024. mereka pecandu narkoba yang Padahal mereka di sana diperbolehkan menggunakan ini tahun 2020. This is for your money. Tapi belum terekspos. Don't for the money. Tereksposnya di tahun 2024 sekarang. Nih, Ternyata wabah zombie melanda kota Philadelphia akibat penyalahgunaan selesai atau trans. Kenapa tidak bisa terekspos? Jenis baru yang berasal dari obat Karena bius lingkungannya kuda memang tidak yang peduli. memiliki efek sakau berlebih. Pemandangan pecandu teror berkeliaran hingga terkapar berbiasa di Kensington Avenue di kota Philadelphia. Lingkungan sudah tidak peduli di sana, ya sudah pakai. 2002 Sebagai misalkan kartu diambil dari dalam mobil demi keamanan. 2021, 22, 23, 2024. Nih, Pecah dilempar batu di salah satu media lokasi sini masuk, pasar terbuka. tapi intimidasi, ya kan? Warga setempat menduga batu dilempar oleh Kalau badan pengguna ansur narkoba masuk, yang nggak ada tak intimidasi, diinginkan maju ya. atau diidentifikasi pihak berwajib. Kasus Biasa. overdosis akibat obat jenis Silazine meningkat Ini drastis kejadian hingga dia. 1.100% di Amerika Serikat bagian selatan menurut Badan Penegakan Narkoba DEA.
Obat ini legal beredar di Amerika Serikat sebagai zat sedatif hewan dan mulai mewabah karena jauh lebih terjangkau bukan hewan seperti Itu untuk hewan, tapi dipakai untuk manusia. Untuk menjinakkan hewan, kuda, tapi digunakan manusia. Gimana tuh? Kuda yang tadi liar, ya kan, bisa jinak. Kalau manusia yang tadinya jinak, ya makin jinak dia kan, jadi zombie. Nah, ini kita tidak inginkan barang itu yang dari sana masuk ke Indonesia, apalagi ke Jakarta Selatan. Ini tidak kita inginkan. Hati-hati kita lengah, ya kan? Orang yang punya kepentingan, bukan tidak punya kepentingan, orang yang punya kepentingan untuk menjual, untuk merusak, sudah masuk. jadi kawasan merah narkotika. Jadilah kita di kawasan merah. Kalau kita nggak peduli, narkotika sintetik juga beredar di pasar gelap ini. lagi. Tanpa pengobatan dan rehabilitasi memadai, kasus Oke. Itu kita renungkan, sahabat-sahabat semua, antisipasi keluarga kita, diri kita, lingkungan kita. Jangan sampai orang-orang yang punya kepentingan untuk menjual narkotika masuk. Ini kita sama-sama cegah. Begitu, kita tetap bersemangat. Mari bersama wujudkan Kota Jakarta Selatan bersinar. Bersih narkoba, berani tolak, berani rehab, berani lapor. Kalau saya katakan, mari bersama wujudkan Kota Jakarta Selatan, sahabat-sahabat ucapkan bersinar, bersih narkoba, berani tolak, berani rehab, berani lapor. Kita coba ya. Mari bersama wujudkan Kota Jakarta Selatan bersinar, bersih narkoba, berani tolak, berani rehab, berani lapor. Sekali lagi, biar kita tertanam bahwa kita semuanya ingin mencegah bahaya narkotika ini. Mari bersama wujudkan Kota Jakarta Selatan bersih narkoba, berani tolak, berani rehab, berani lapor. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.